Bapa buat kesempatan pagi hari ini. Kembali kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami rindu untuk kembali belajar kepada kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap kami di minggu ini ya Bapa. Ajar kami untuk terus mengerti dan memahami, menangkap dengan tepat apa yang menjadi isi hati-Mu. Mari Tuhan pakai hamba-Mu menjadi saluran kudus-Mu. Hamba terbatas di dalam menyampaikan segala sesuatunya, tetapi biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu. Demikian juga buat setiap kami yang mendengar, kami percaya Tuhan Kau lawat setiap kami ya Bapa, untuk terus mengingatkan kami, menasihati kami, menegur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, segala kuasa, hormat, kemuliaannya bagi nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan siap diberkati oleh Tuhan Yesus pagi hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Ya puji Tuhan, kita terus mendapat tuntunan yang dari Tuhan lewat pesan demi pesan setiap minggunya. Nah, kita langsung saja buka firman Tuhan diambil dari kitab Hosea pasal yang ke-14. Ayat pembacaannya sebenarnya dari yang ke-4 sampai ke-8. Jadi saya ambil yang ayat yang ke-8-nya saja. Di sini dikatakan, Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Nah Bapak Ibu, pesan yang kita terima minggu ini judulnya adalah pertobatan yang membawa kepada pemulihan. Pertobatan yang membawa kepada pemulihan. Kalau kita dengar ya kemarin kata pemulihan, ini pasti menyangkut yang namanya kabar baik, menyangkut yang namanya kabar sukacita, kabar gembira. Ya siapa yang tidak ingin mengalami pemulihan, apalagi kalau pemulihan itu dikerjakan oleh Tuhan, ya atas inisiatif Tuhan buat umatnya. Wow, ini seperti yang Bapak Gana sampaikan, ini pasti luar biasa. Ya kalau kita benar-benar bisa mengalami yang namanya pemulihan yang dari Tuhan. Ya. Orang biasanya kan kalau mengalami pemulihan misalnya dalam kesehatan, orang udah bersuka cita. Atau pemulihan di dalam keluarga, hubungan suami istri, atau hubungan dengan anak. Pemulihan di dalam ekonomi, di dalam bisnis, ya keuangannya semua dipulihkan. Ya. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Ada juga orang yang mungkin dipulihkan karena dia kecanduan dari obat-obat narkoba misalnya, atau mungkin juga karena ada keterikatan mungkin dengan minuman keras atau merokok, ya atau mungkin juga hal-hal lainnya. Ya. Nah, itu kan kalau mengalami pemulihan jelas adalah sesuatu yang membuat wah kita rasanya mengalami sesuatu yang luar biasa. Tapi lewat pesan yang kita terima ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, nanti Bapak Ibu yang belum mendengarnya bisa kembali melihat di YouTube ya, atau juga di aplikasi RDMB Church of Prayer. Nah, kita terus diingatkan, jadi apa yang sudah disampaikan saya percaya itu terus memberkati kita dan terus mengoreksi kita untuk terus memperhatikan ya keberadaan kerohanian kita sendiri. Ya. Nah artinya kan kalau di sini kalau Tuhan ingatkan pertobatan yang membawa kepada pemulihan, artinya kan kalau kita mau mengalami yang namanya pemulihan, ada hal yang harus diperhatikan dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh oleh kita sendiri. Ya. Karena apa? Karena kan lewat pesannya ini kan kembali ya saya ingin membacakan apa yang menjadi inti pesan Tuhan buat kita semua. Tuhan menjanjikan terjadinya pemulihan suatu keadaan dari yang tadinya hamparan tanah yang gersang, ya sebuah hamparan tanah yang gersang yang tidak ada tanaman apapun, kemudian berubah ya menjadi sebuah dataran yang subur, ditumbuhi oleh berbagai tunas muda, kemudian berkembang ya jadi hamparan tanaman, pepohonan yang memiliki ragam kegunaan yang menyelimuti wilayah tersebut. Wah kalau kita bayangkan hal itu kan, waduh rasanya indah sekali. Ya. Tapi kan di sini diingatkan, namun hal itu tidak terjadi begitu saja sampai ada umat Tuhan yang menyadari siapa pusat kebergantungannya yang sesungguhnya, yang sanggup untuk memberikan aliran air tanpa pernah berhenti, dan sampai ada ranting-ranting yang mau menembakkan dirinya kepada pokok atau induk tanaman. Ya. Nah kemarin kan kita digambarkan bagaimana kita sebagai caranya itu kan harus menempel ya, harus menempel kepada pokoknya. Nah
ketika saya merenungkan kembali pertobatan. Pertobatan itu kan kalau dalam kamus besar bahasa Indonesianya ya, ini kan dikatakan artinya sadar dan menyesal akan dosa, perbuatan yang salah atau mungkin perbuatan yang jahat. Berniat untuk memperbaiki tingkah lakunya ya, dari yang mungkin tadinya tingkah lakunya buruk, perbuatannya buruk, kepada perbuatan yang jadi lebih baik ya. Jadi benar-benar ada satu perubahan yang bisa dilihat, tidak mengulanginya lagi, merasa jerak dengan apa yang sudah diperbuatnya ya. Dan ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Artinya waktu mengalami pertobatan itu kan artinya kembali kepada jalan yang benar. Nah, Rasul Paulus sempat dia juga merasakan bahwa apa yang kadang-kadang mungkin buat dia tahu itu apa yang namanya sesuatu yang baik, apa yang harus dia lakukan, tapi kadang-kadang yang dilakukan justru terbalik ya. Di dalam Roma 7 ayat 18 sampai 21 kan dikatakan demikian. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Jadi Rasul Paulus menyadari bahwa dalam diri seorang manusia, termasuk dia tahu tidak ada yang baik ya. Nah, kalau mau melakukan yang baik aja rasanya begitu sulit ya. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik ya. Nah, kadang-kadang kalau kita renungkan ini ya, kadang-kadang manusia pun seperti itu. Untuk bertobat, tahu sih yang namanya bertobat, nggak boleh lagi melakukan ini, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kemudian di dalam kehidupannya jatuh lagi, melakukan lagi ya. Jadinya kan yang namanya pemulihan, yang rindu yang namanya pemulihan nggak pernah terjadi ya. Nah, ini benar-benar menarik ya, kalau kita pelajari lagi, ini benar-benar sangat menarik ya pesan Tuhan ini. Apalagi kalau kita baca di dalam kitab Hosea ini ya, bagaimana kan kalau di awal-awal Tuhan banyak mengingatkan bahwa kenapa umat Tuhan bisa binasa. Salah satunya adalah karena tidak mengenal Tuhan. Nah, sedangkan visi kita di tahun 2020 ini kan adalah connected juga. Tujuannya adalah supaya kita bisa kenal Tuhan lebih lagi. Nah, makanya pagi hari ini saya tidak memperpanjang lebarkan bagian pembukaan. Saya langsung masuk kepada poin prinsip apa yang bisa saya bagikan untuk memperlengkapi Bapak Ibu. Ketika saya renungkan pesan ini, yang pertama yang saya dapatkan adalah memahami bahwa pertobatan sungguh-sungguh menuntut kita kepada sikap mau merendahkan diri. Jadi menuntut kepada kita untuk punya sikap mau merendahkan diri. Terhadap siapa? Di hadapan siapa kita mau merendahkan diri? Di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita betul-betul mau mengalami yang namanya pemulihan, pertobatan itu sangat diperlukan setiap hari. Kemarin saudara Marlon udah bagikan, kadang kita nggak menyadari setiap hari kita melakukan kesalahan, entah itu lewat perkataan, lewat pikiran, lewat apa yang kita dengar, yang kita lihat ya. Belum lagi mungkin masih ada orang yang dalam keterikatan yang nggak mudah dilepaskan ya, nggak mau dilepaskan. Makanya kita di sini kan kalau kita baca di dalam Hosea, kalau di kita baca di sini ayat yang kedua ya, tapi yang mungkin di sini ayat yang pertama. Di sini dikatakan, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Jadi lewat pesan Tuhan ini kan kemarin kita sudah diingatkan ya, ada pemulihan, ada sesuatu dari hamparan yang tadinya gersang menjadi penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berguna dan sebagainya. Tapi diingatkan kemarin bahwa jangan sampai kita tergelincir lagi. Artinya kan kalau kemarin sudah dijelaskan, ini jangan sampai tersandung lagi seperti itu. Artinya kan tetap ada peringatan buat kita semua untuk terus memperhatikan, selalu berhati-hati ya. Nah, makanya kan Tuhan pakai Nabi Hosea untuk menyampaikan seruan pertobatan kepada bangsa Israel. Nah, lewat kisah ini kita kan belajar sesuatu bahwa untuk bertobat disertai dengan tindakan penyesalan dan tidak mau lagi melakukan kesalahan, ternyata bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Karena apa? Karena ya saya katakan tadi, seperti Rasul Paulus katakan, dalam diri manusia itu tidak ada yang baik.
ingin melakukan yang baik, gagal lagi. Udah tahu itu yang baik, tapi tidak dilakukan. Ya. Memang ada, ya, tapi seberapa banyak orang-orang yang betul-betul mau melakukan hal tersebut? Ya. Bukannya nggak ada, memang ada orang yang berhasil. Tapi kan kebanyakan kenapa kalau sampai Tuhan ingatkan tentang yang namanya pertobatan, artinya kan masih banyak orang-orang percaya, ya termasuk mungkin orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang memang melakukan banyak hal yang salah. Ya. Nah, kita sering di dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita mendoakan tentang negeri, ya, tentang negeri kan biasanya seringkali yang diambil ayat firman Tuhannya kan di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, ya, ayat yang sangat terkenal. Dikatakan demikian, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini kan ayat yang sering dipakai kalau kita apalagi doa untuk negeri, supaya terjadi revival, terjadi pertobatan, ya, di berbagai wilayah. Kita sering naikkan doa ini. Tapi apa yang Tuhan ingatkan? Yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, itu kan salah satunya merendahkan diri. Jadi ketika kita betul-betul mau melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh, yang harus kita lakukan adalah kita harus mau merendahkan diri. Tapi seberapa banyak sebagai orang percaya kita mau merendahkan diri? Karena merendahkan diri ini kan ada unsur-unsurnya yang di dalamnya yang bisa kita lakukan. Kalau orang nggak punya yang namanya kerendahan hati, bagaimana dia bisa merendahkan diri? Makanya salah satunya unsur kerendahan hati itu adalah salah satu unsur yang perlu untuk kita lakukan. Kerendahan hati. Kita harus punya sikap yang seperti ini. Firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-12 dikatakan begini, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Di ayat lain, di pasal yang lainnya, ayat Amsal 22 ayat keempat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, kita belajar salah satunya dari sikap Raja Saul. Raja Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan, tapi karena nggak punya kerendahan hati, akhirnya kan dia, ya boleh kan sepertinya seperti bertobat, ya, mengaku salah atas apa yang diperbuatnya, tapi itu tidak dengan sungguh-sungguh pertobatannya itu. Dia tidak memiliki kerendahan hati. Apalagi kemudian ketika ada puji-pujian tentang Daud yang mengalahkan musuh berlaksa-laksa, tetapi Saul hanya beribu-ribu. Waduh, itu semakin membuat dia timbul iri hati, yang menguasai pikirannya, menguasai kehidupannya. Jadi boro-boro bisa punya kerendahan hati, itu dia dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik. Sehingga ya kalau dikatakan bertobat, ya pertobatannya pertobatan yang mungkin cuma lip service aja, cuma diucapkan di mulut aja, tapi tidak dari hati, ya. Nah, makanya kita belajar bersama-sama, ya. Juga di dalam Keluaran, kita tahu bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi kenapa sampai Tuhan katakan bahwa bangsa ini tegar tengkuk? Itu kan menjadi sebuah hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita sebagai orang percaya pun ketika kita diingatkan bahwa Tuhan menghendaki yang namanya pertobatan, tapi kita tidak melakukan. Karena apa? Karena kita tegar tengkuk tanpa disadari. Seringkali kita mungkin lebih enak dengan apa yang ada di dalam pikiranku, apa yang menjadi kehendakku. Aduh, kehendak Tuhan nggak sesuai nih sama kehendakku. Ya seperti itulah. Akhirnya nggak ada yang namanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya pertobatan yang sungguh-sungguh itu diperlukan yang namanya kerendahan hati. Selain kerendahan hati apa? Keterbukaan, kejujuran. Ya, kemarin kita bahas tentang bagaimana seorang Zakheus. Ketika saya renungkan, iya ya, seorang Zakheus, dia tahu bahwa dia mungkin orang yang dibenci sebagai seorang pemungut cukai,
Tapi ketika dia punya satu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu sebetulnya dia lagi punya hati yang terbuka untuk mau dipulihkan, hati yang terbuka untuk mau berkata jujur. Sehingga ketika Tuhan memanggil nama Zakheus dan Tuhan berkenan untuk datang ke rumahnya, itu kan sesuatu yang luar biasa. Pemulihan terjadi di dalam keluarganya. Karena apa? Karena lebih didahului dengan keterbukaan hatinya, mau jujur. Iya ya, mungkin kalau selama ini aku mungkin udah memeras orang, ya lewat pajak-pajak yang mungkin nggak seharusnya aku ambil, aku kan gantikan, ya. Bahkan sampai bersekian kali lipat. Itu kan satu hal yang luar biasa, ya. Sebuah kejujuran yang keluar dari hati seorang Zakheus. Kemudian apalagi? Kesungguhan hati. Kesungguhan hati pun perlu. Waktu kita datang ke hadapan Tuhan dengan merendahkan diri, ada kesungguhan hati, keseriusan hati kita. Mau nggak kita mengalami yang namanya pemulihan tersebut, supaya kita tidak lagi tergelincir. Murid-murid Tuhan Yesus, bagaimana ketika Yesus ditangkap banyak yang lari, tapi kemudian sampai satu saat ketika terjadi Pentakosta, di situ murid-murid mengalami satu lawatan Tuhan yang luar biasa, satu perkara ilahi yang luar biasa. Sampai akhirnya setelah peristiwa tersebut, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus dipakai sebagai alatnya Tuhan yang dahsyat. Wow, ini saya renungkan, iya ya, kita harus mengalami hal-hal yang seperti ini kalau kita ingin mengalami yang namanya pemulihan. Terus ketaatan yang keluar dari hati kita untuk mau terus memperbaiki diri. Minggu lalu kan pesan Tuhan, hati-hati ya, supaya jangan tersandung. Itu kan bagaimana kita belajar dari sosok seorang Petrus yang pernah mengalami perjalanan, dia sudah tersandung sekian kali, dan kemudian dia ingatkan kepada jemaat, dia bagikan kepada jemaat untuk menambahkan kepada diri kita itu iman kepada kebajikan kepada pengetahuan, ya, pengetahuan penguasaan diri, kemudian ditambahkan lagi tentang ketekunan, kesalehan, ya, kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Nah, itu kan sebuah pelajaran bagaimana orang tuh kalau mau mengalami yang namanya pemulihan, ketika dia bertobat, ya ada hal-hal yang terus proses-proses yang harus dilalui, proses-proses yang harus dijalani. Seorang Rasul Paulus pun dia mengalami kok. Ketika dia pernah mengalami satu masa dia menganiaya jemaat sampai kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia alami hal tersebut. Ada satu perubahan lewat ketaatan yang dimana dia harus memperbaiki diri. Oh, dulu saya pernah melakukan kesalahan begini, saya pernah menangkap jemaat Tuhan, saya pernah memenjarakan mereka, bahkan menyaksikan Stefanus dilempari batu. Saya harus perbaiki diri, membuktikan kepada banyak orang bahwa saya ini sebagai alatnya Tuhan sudah benar-benar bertobat, sudah benar-benar berjalan dan memihak kepada yang namanya keberpihakan kepada kebenaran, keberpihakan kepada kerajaan sorga. Nah, ini yang harus kita kerjakan bersama-sama, ya. Nah, karenanya pagi hari ini, yaitu poin yang pertama ya yang bisa saya bagikan. Karena ini yang namanya merendahkan diri, ini kan benar-benar to be humble, ya, to subdue, artinya kan sebuah sikap tunduk. Makanya kan seringkali muncul yang namanya submission, penundukan diri yang benar. Kepada siapa? Kepada otoritas yang tertinggi, kepada Tuhan. Dan kedua, ketika kita ada di sebuah gereja, kita berakar, bertumbuh, kita juga punya sikap penundukan diri kepada gembala. Nah, ini yang sama-sama kita mau belajar, ya. Yang pertama. Yang kedua, yang saya dapatkan ketika saya merenungkan dari kitab Hosea ini adalah memahami bahwa jalan Tuhan itu lurus dan tidak pernah salah. Seringkali ketika kita datang ke hadapan Tuhan, ingin minta dipulihkan, ya, Tuhan sudah lakukan hal tersebut, tapi kemudian seringkali kita lupa dengan apa? Dengan janji yang seringkali mudah untuk kita ucapkan. Saya renungkan tentang janji ini. Ya, kadang-kadang orang kalau udah dipulihkan
Janjinya awalnya wah luar biasa. Wah Tuhan, kalau saya dipulihkan saya akan begini. Tapi setelah dipulihkan, janji ya tinggal janji. Ya. Seringkali orang lalai. Dan waktu saya renungkan tentang poin ini, ketika kita datang sama Tuhan bertobat, itu sebetulnya kita lagi mau mengikatkan diri kita kepada Tuhan dengan yang namanya bukan cuma sebuah janji, tapi mengikat di dalam sebuah perjanjian. Perjanjian sesuatu yang lebih resmi, sesuatu yang lebih kuat hukumnya. Kalau kita misalnya punya teman, kita janji, oh iya ya nanti saya janji, kita ketemu di misalnya di PVJ, jam berapa? Jam 2, oke jam 2. Kadang-kadang kan mudah, janji ya begitu aja, tahu-tahu, aduh sorry, aku datang terlambat, aduh maaf, macet, dan lain sebagainya, ya, agak terlambat. Tapi kalau di dalam sebuah perjanjian itu kan ada aturan-aturan yang jelas, ada hukum-hukum yang jelas, ketetapan-ketetapan yang jelas. Nah sama seperti ketika kita datang ke hadapan Tuhan. Kalau Tuhan lewat Nabi Hosea menghendaki bangsa Israel bertobat, didahului dengan pertobatan, itu kan berarti ada sesuatu yang memang harus kita lakukan. Karena ya saya kayak perkataan tadi kan, ini kalau kita baca di dalam ayat yang ke 10-nya ya, dari 9 dan 10. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Wah ini kan luar biasa, bahwa hanya Tuhan yang menjadi sumber jawaban, dan Tuhan yang memperhatikan setiap umatnya. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, lihatlah, ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Kita nggak mau menjadi orang yang selalu berontak sama Tuhan, tapi biarlah kita menjadi orang yang benar, yang menempuh di jalan yang lurus. Jadi jalan Tuhan itu kan sebetulnya orang seringkali waktu udah maksud, Tuhan kok udah ikut Tuhan jalannya jadi begini, saya ngalami begini, saya jadi susah, saya begini, saya begitu. Orang seringkali mengeluh seperti itu. Tetapi sebetulnya kan Tuhan lagi arahkan kepada jalan yang mudah, jalan yang lurus. Tapi manusia lebih sering ingin memilih jalannya sendiri. Firman Tuhan udah jelas, jalan Tuhan itu sempurna kok. Jalan Tuhan itu murni. Artinya kan tuntunan Tuhan itu jelas. Tuntunan Tuhan itu benar-benar mengarahkan setiap orang percaya untuk benar-benar bisa menikmati janji-janji Tuhan. Makanya waktu kita ingin mengalami yang namanya pemulihan lewat pertobatan, kita tuh harus mengikatkan diri kita kepada Tuhan lewat perjanjian. Karena lewat perjanjian itulah kita terus diingatkan, oh iya ya, saya punya perjanjian sama Tuhan. Saya harus berubah. Saya harus bisa dilihat oleh orang. Bagaimana bisa menjadi membawa keharuman, bisa membawa suasana yang berbeda misalnya, ya, bisa mengharumkan nama Tuhan Yesus. Itu yang harus terus kita lakukan. Bahkan kalau kita lihat janji-janji Tuhan, apakah Tuhan pernah lalai akan setiap janjinya? Tuhan gak pernah lalai. Firman Tuhan jelas mengatakan hal tersebut. Ya. Mungkin orang berpikir, mana mungkin Tuhan buktinya lalai. Enggak, ada tertulis di dalam firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu nggak percaya, yuk kita lihat aja di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Mungkin nggak percaya, kayaknya Tuhan lalai nih. Tuhan nggak pernah lalai akan setiap janjinya. Ini yang sangat luar biasa. Firman Tuhannya berkata begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini sebuah hal yang
Ketika saya renungkan ini, iya, berarti maksud Tuhan itu luar biasa. Kenapa Tuhan menginginkan yang namanya lebih dahulu pertobatan, tapi bukan pertobatan yang cuma sekedar diucapkan di bibir saja, tapi pertobatan yang keluar dari hati kita, pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang sejati, pertobatan yang murni. Adalah ketika kita tahu tentang jalan Tuhan itu adalah jalan yang lurus, jalan yang gak pernah salah untuk diberikan kepada kita, karena Tuhan tahu rancangan apa yang terbaik buat hidup kita. Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10, di situ juga dijelaskan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Nah, makanya saya lebih menekankan kepada perjanjian. Jadi kalau kita mau mengalami yang namanya pemulihan, ayo datang sama Tuhan, kita seolah-olah lagi buat perjanjian sama Tuhan. Artinya kita mengikatkan diri sama Tuhan. Masalahnya manusia seringkali lalai dengan janji-janjinya sendiri. Tuhan gak pernah lalai dengan janjinya buat manusia, buat orang percaya. Yang menentukan adalah diri kita sendiri. Makanya jangan pernah keluar dari mulut kita bahwa kita menyalahkan Tuhan. Kalau kita keluar dari mulut kita lagi menyalahkan Tuhan, artinya kan sebenarnya kita lagi melawan kehendak Tuhan. Tapi lihat pada diri sendiri. Kenapa kita mungkin tersandung? Kenapa kita tergelincir? Ya, pokok utamanya lebih kepada diri kita, karena kita melakukan hal-hal yang salah. Kita nggak punya satu hubungan yang intim sama Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang intim sama Tuhan, Tuhan pasti akan terus tuntun kok. Dan kita bersyukur di gereja ini lewat gembala terus cari pesan Tuhan, cari tuntunan Tuhan untuk mengarahkan jemaatnya berjalan di dalam rencana Tuhan, berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bersyukurlah tentang hal itu. Karena mari Bapak Ibu, saya nggak mau panjang lebarkan. Mari tangkap dengan cara yang sederhana bahwa benar jalan Tuhan itu sangat lurus. Jalan Tuhan itu nggak pernah salah buat kita. Janji Tuhan itu pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita belajar untuk terus taat kepada setiap ketetapannya, setiap hukum-hukumnya, peraturannya, ketetapan-ketetapannya. Sama seperti kalau kita mungkin membuat perjanjian mungkin di notaris dengan beberapa teman. Kita kan harus memperhatikan perjanjian yang dibuat. Kita kan harus mentaati setiap apa yang mungkin tertulis di sana. Kita nggak bisa bertindak semau-maunya, seenak-enaknya. Ya, karenanya mari kita gunakan kesempatan. Ini kan inisiatif Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel. Inisiatif Tuhan yang luar biasa. Artinya kan ini inisiatif Tuhan buat kita semua di saat sekarang. Tuhan mau pulihkan umatnya. Ya, mungkin selama ini kita sudah ada di dalam kondisi yang jauh dari Tuhan. Kita mungkin ada di dalam keterpurukan, ada di dalam lembah yang kelam. Tuhan lagi mau angkat, Tuhan lagi mau pulihkan. Nah, masalahnya sekarang adalah kita dahului dengan yang namanya pertobatan. Ketika pertobatan itu benar-benar kita lakukan, maka pemulihan demi pemulihan kita akan lihat dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Biarlah ini boleh terus menguatkan kita semua, dan mari kita sama-sama berdoa, kita satukan hati, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengar pagi hari ini sungguh boleh terus memberkati kami, mengingatkan kami. Kami ingin ketika kami melakukan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh bertobat di hadapan Engkau ya Bapa. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, atas mungkin segala keegoisan kami Tuhan, atas apa yang mungkin ingin kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Karenanya biarlah kami menyadari dan kami tahu bahwa jalan Engkau adalah lurus Tuhan. Engkau tidak pernah salah untuk terus menuntun setiap kami, mengarahkan kami. Mampukan kami supaya kami juga menjadi orang-orang yang memiliki perjanjian dengan Engkau, sehingga ketika kami mengikatkan diri dengan Engkau, kami mau terus belajar hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesetiaan. Kami juga mau terus belajar merendahkan diri kami Tuhan di hadapan Engkau. Biarlah kami memiliki kerendahan hati,
kami juga boleh memiliki kesungguhan hati, keterbukaan, kejujuran, bahkan ketaatan untuk terus memperbaiki diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini hamba berdoa Tuhan untuk jemaat dari RDMB GBI Pastor ini ya Bapak, dimanapun mereka berada, segala pergumulan mereka ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan pelihara mereka sebagaimana Tuhan pelihara kami. Tuhan cukupkan dengan segala sesuatunya, apa yang mereka perlukan, mereka butuhkan. Karena Engkau adalah Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan, keperluan, kekayaan, dan kemuliaan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa saat ini Engkau mengarahkan matamu atas bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya pemulihan boleh terjadi di bangsa ini. Campur tangan Tuhan kami minta saat ini ya Bapak, turun atas bangsa kami. Segala virus apapun yang mungkin hari-hari ini terjadi, kami berdoa buat seluruh bangsa Indonesia ini ya Bapak, supaya mereka boleh mengalami pemulihan. Mereka juga benar-benar mentaati setiap peraturan-peraturan untuk memakai masker dan juga menjaga jarak ya Tuhan Yesus. Memperhatikan dengan baik, mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru ini ya Bapak. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin sekiranya kami mungkin hidup dengan melanggar setiap peraturan yang sudah keluar ini ya Bapak. Tidak lupa kami berdoa juga untuk kota kami, kota Bandung. Kami percaya pemulihan atas kota Bandung boleh terus dinyatakan. Kami percaya perlindungan yang dari Tuhan boleh dinyatakan atas kota Bandung, sehingga tingkat orang-orang yang terkena virus boleh dikurangi terus ya Bapak. Kesembuhan demi kesembuhan boleh terjadi di kota ini, bahkan di bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati untuk gembala kami, untuk Pak Isa dan juga Bu Ripka. Berkati anak-anaknya Bapak. Biarlah pengurapan yang dari Engkau senantiasa terus menyertai hamba-Mu, dan hikmat, marifat, wibawa anak Allah senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.